Sialan rencana pembunuhan itu. Monster yang bisa melihat menembus teknik menghilangku benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Mati. Begitu kau mati, teknik menghilangku tidak akan memiliki celah. Selesai. Secepat itu. Bagaimana mungkin? Kau hanya berada di tahap pendirian yayasan. Bagaimana kau bisa memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Sekarang giliranku. Ini merepotkan. Bagaimana aku harus menangani mayat ini? Aku punya ide. Kau siswa dari kelas mana? Selama jam pelajaran, siapa yang mengizinkanmu berkeliaran di sekolah? Sekolah payah ini ternyata memiliki wanita yang begitu cantik. Bisakah aku berkenalan denganmu? Dengan penampilan seperti itu, kau berani berpura-pura menjadi muda di sekolah? Kau bicara omong kosong. Dulu aku juga pemuda paling tampan di desa-desa sekitar. Jika bukan karena pembunuhan itu, siapa yang mau repot-repot datang ke sek ke-60mu yang payah ini? Kau sebenarnya adalah seorang penyusup. Karena itu masalahnya. Memakanmu seharusnya. Baik-baik saja kan? Untuk apa aku menganggapmu? Jadi kau adalah binatang kontrak. Apakah kau menginginkannya? Patuhlah. Layani aku dengan baik, dan aku akan memberimu pil binatang spiritual ini. Kau keparat. Kau sedang menjemput ajal. Energi spiritualku. Apa yang kau lakukan padaku? Bukankah kau ingin aku melayanimu? Seperti ini. Apakah kau puas? Di kehidupanmu berikutnya sebaiknya kau mengingat ini baik-baik. Mengenai diriku. Aku paling benci jika orang lain menggunakan masalah monster kontrak untuk mengejekku. Kata kecil. Kenapa kau begitu marah? Kata kecil. Kau sedang menjemput ajal. The film was translated and narrated by M Media. Kau datang ke sini. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Kau memakan seseorang. Aku tidak memakan manusia. Aku hanya menyerap esensi vital. Lagi pula di dalam tubuh orang ini. Ada terlalu banyak zat tambahan. Jika aku memakan ini, aku akan diare. Kalau begitu itu sempurna. Ada seseorang di sana yang membutuhkanmu untuk menyerap esensinya. Orang itu sudah mati. Jika aku menyerapnya, itu akan mengacaukan aura. Aku mengerti. Aku akan mengimbangimu dengan pil binatang spiritual. Aku akan menanggung ini demi hidupku yang menyedihkan. Serahkan padaku. Hanya saja, mengacaukan aura selama beberapa hari. Sekarang hanya tersisa satu. Bertarunglah. Mengapa kau tidak bertarung? Kau benar-benar cepat marah. Hanya karena satu kalimat itu, kau sudah melawanku begitu lama. Tidakkah kau pikir, ini adalah trik untuk memancing harimau keluar dari gunung? Mungkinkah aku sengaja masuk ke dalam jebakan? Bermain trik. Kau mencari mati. Lagi pula pemandangan berdarah seperti ini tidak boleh dilihat oleh para siswa. Ini tidak mungkin. Sudah kubilang sejak lama, sampah sepertimu bisa kujentik sampai mati dengan sepotong kapur. Ada yang salah dengan pria botak ini. Aku benar-benar kalah telak. Aku harus lari.
Kita akan bertemu lagi. Kita punya banyak waktu di depan. Guru Lin. Untuk orang yang tersisa, aku mengandalkanmu. Siapa kalian semua? Segera ingat. Jangan menghalangi jalanku. Kakak tampan. Jangan terlalu galak. Mengapa kau tidak menemaniku? Dan bersenang-senang. Mengapa kalian ada di sini? Di mana pembunuh dari tadi itu? Sampah tidak berguna. Dan mereka mengklaim tingkat keberhasilan 100%. Memalukan. Bagaimana kalau kita beritahu Clint bahwa kita tidak akan mengambil pekerjaan ini? Diam. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini menyangkut reputasi aliran bayangan milikku. 30 hari dari sekarang akan diadakan konferensi pertukaran pedang spiritual. Sekte 60 pasti akan berpartisipasi. Kali ini, aku sendiri yang akan bertindak. Presiden mengundang Anda untuk menghadiri konferensi pertukaran pedang roh untuk menangani Sekte 60 bersama-sama. Hebohing siswa Sekte 59. Para pemimpin di sekolah itu telah setuju untuk membiarkanku bertindak. Demi kemenangan, kita harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Cara yang bagus dengan segala cara. Tang Jinsi, kau benar-benar sesuai dengan seleraku. Katakan padanya, aku setuju. Teknik kultivasi energi negatifku juga harus ditingkatkan. Mungkinkah dia benar-benar sudah naik ke tahap inti emas? Konferensi pertukaran pedang roh besok akan segera dimulai. Roh pedang yang kuminta untuk kau siapkan, apakah semuanya sudah siap? Roh pedang milikku ini diwariskan dari kakek buyutku dulu, meskipun belum memelihara roh pedang. Namun, ini masih merupakan roh pedang kelas tinggi yang layak, terlebih lagi dengan kutuan mudamu. Baru-baru ini, sungguh memiliki bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kekuatan spiritualku telah melonjak. Konferensi pertukaran pedang roh yang sepel bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah kau memakai obat lagi? Kau. Bagaimana kau bisa tanpa dasar menuduh seseorang melakukan kesalahan? Ini adalah pedang pusaka leluhurku. Tuanku berkata, meskipun tidak memiliki roh pedang, begitu pedang ini dicabut, semua kejahatan akan mundur. Tidak buruk. Sunrong, bagaimana denganmu? Aku... Ini adalah lingkaran cahaya biru yang unik dari roh pedang. Mungkinkah ini adalah pedang spiritual eksklusif milik keluarga Sun? Pedang Ohai legendaris yang ditempa dari jarum ilahi Dinghai. Benar pedang seperti ini. Aku punya 12 di rumah. Tadinya aku pikir selama itu adalah pedang. Pasti akan memiliki roh pedang. Apakah ini fondasi dari keluarga bangsawan? Maman, apa yang dipamerkan orang lain dengan santai adalah nilai seluruh hidupku. Kak Wangling, di mana pedang rohmu? Cepat keluarkan agar aku bisa melihatnya. Pasti sangat kuat kan? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Pedang sudah 10 tahun. Kau akhirnya datang mencariku. Jika kau terus bersikap misterius, jangan pernah muncul lagi seumur hidup ini. Tuan Pedang, aku salah. Berubah kembali. Aku membawamu untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran roh pedang. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan untuk sembarangan berubah di depan orang lain. Kau dengar aku? Tuan Pedang, biarkan aku yang lawannya. Roh Pedang tahap pendirian Yayasan Rendahan. Berani bertindak lancang di depanku. Roh Pedang yang melintasi kesengsaraan. Tidak peduli apapun Sekte 60, tetaplah sebuah akademi kultivasi. Bagaimana bisa mereka begitu miskin, sampai menggunakan pedang kayu rusak untuk sekadar memenuhi jumlah? Kau.
yang berada di peringkat pertama papan peringkat, Wang Lingkan. Begitu melarat. Apa kau mau satu? Aku akan menganugerahimu pedang spiritual. Keluarga Tangku mungkin tidak punya banyak hal lain, tapi kalau soal pedang spiritual yang diisi energi spiritual, kami punya sebanyak yang kau mau. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu yang manis? Dan aku akan memberimu satu. Tang Jingse, jangan keterlaluan. Apa kau pikir Kak Wang sama sepertimu, yang sombong dan materialistis? Dia hanya tidak tahu. Jika dia tahu, dia bisa dengan mudah memurnikan roh pedang. Sunron, kau masih sama. Bodohnya seperti saat kau masih kecil. Jika kau tidak terlahir di keluarga Sun, kau bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk berdiri di sampingku. Diam. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Kita adalah sesama murid Sekte 60. Kesenjangan antar manusia. Kenapa terkadang lebih besar daripada kesenjangan antara manusia dan anjing? Keluarga bangsawan seperti milikmu, bagaimana bisa menghasilkan aib sepertimu? Dua nilai kekuatan spiritual digabungkan. Sampah kecil yang totalnya bahkan tidak mencapai 1000. Berani-beraninya memenuhi syarat untuk membahas diriku. Jangan gelisah. Belum waktunya untuk mulai bertarung. Jadi kau ternyata tidak bisu. Aku pikir kau akan menghabiskan seluruh hidupmu hanya dengan tahu caranya bersembunyi di balik punggung wanita. Aku senang, lalu kenapa? Instruktur Wan, untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran pedang roh ini, kau butuh setidaknya 5 orang. Kalian hanya punya 4 orang di sini. Jangankan ikut bertanding, kualifikasi pun kamu tidak punya, karena kau sekarang berada di wilayah Sekte 59 kami. Jadi bolehkah saya memahami bahwa kau datang ke sini untuk memprovokasi kami? Ayo, akan lebih baik jika kau mulai bertarung sekarang juga. Itu justru akan melemahkan kekuatanmu untuk besok, mengurangi variabel. Bocah mencoba bermain trik di depanku. Kau masih terlalu hijau. Siapa bilang kami tidak punya orang kelima? Kata kecil. Wang Ling, bagaimanapun juga, aku juga gurumu. Di depan orang luar, tolong jangan buat aku kehilangan muka. Orang kelima ini adalah dia. Aroma ini adalah binatang iblis. Kalian Sekte 60, apakah sudah menjadi begitu? Putus asa sampai-sampai kau akan memakan apa saja. Menggunakan binatang iblis hanya untuk memenuhi jumlah. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Selama itu tidak melanggar aturan, tidak masalah. Aku hampir lupa. Kita belum menguji kekuatan spiritualnya. Kekanak-kanakan. Seseorang telah melampaui peringkatmu. Tunggu. Dia bahkan tidak dihitung sebagai manusia. Memalukan sekali. Murid Tang Erdan. Instruktur Wan. Aku ingin berduel pra pertandingan denganmu. Baiklah, duel kalau The begitu. film was translated and Aku sudah lama narrated muak by melihatmu. M Media. Aku pasti akan menghajarmu hari ini. Mungkinkah Instruktur Wan, kau punya begitu sedikit kepercayaan diri pada muridmu? Berhenti saat poin tercapai. Baiklah. Kakiku. Apa yang kau lakukan? Nona Sun, ini hanya hadiah sambutan. Jangan gelisah. Aku melumpuhkan kedua kakinya. Jika kau mempertimbangkan untuk menjadi pacarku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte 60 milikmu. Benar-benar mustahil. Jadi kau menolakku. Karena itulah masalahnya. Maka aku tidak punya pilihan selain tangan. Kesabaranku mulai menipis. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya kembali? Sepertinya kau masih berniat menolakku. Kalau begitu, Berhenti di situ. Kau mulai membuatku kesal. berpikir dia bisa pulih dari cedera pemusnahan yang disebabkan oleh energi negatif. Itu menarik. Kenapa aku tidak memanfaatkan pertarungan dengannya? Untuk terkena beberapa pukulan memalsukan cedera dan mundur dari kompetisi. Instruktur Lin sangat kejam dengan serangannya. Apakah ini gaya Sekte 59 milikmu? Kau harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. Penjelasan.
Dunia ini pada dasarnya beroperasi berdasarkan hukum rimba. Lagi pula bukankah dia baik-baik saja? Dia bahkan bisa sembuh dari cedera pemusnahan. Aku ingin melihat. Apa latar belakang aslimu? Kesempatan telah tiba. Kak Wang Ling, Kakak seperguruan Wang Lin. Apa yang kau lakukan? Itu tidak lebih dari teknik pengujian hebat. Tidak mungkin. Nilai kekuatan spiritualnya hanya 5. Kak Wang Ling, Ini teknik pengujian hebat yang kau maksud. Tuan pedang gawat. Jimat yang kau gunakan untuk menekan kekuatanmu akan segera hancur. Apa yang terjadi? Karena kau membawa wujud asliku keluar bersamamu. Teknik pengujian orang itu menyebabkan resonansi. Jimat itu tidak bisa lagi menekan kekuatanmu. Terlebih lagi, karena suasana hatimu barusan. Energi spiritual di dalam tubuhmu berada dalam kondisi tidak stabil. Jika dilepaskan dalam keadaan seperti ini, itu akan berakibat sangat fatal. Tuan pedang segelmu ini hampir jebol. Jika kau tidak segera mengganti kertas jimatnya, energi spiritual yang terpengaruh emosimu akan menghancurkan dunia ini. bagaimana kau baik-baik saja? Sekte 60 milikmu benar-benar membesar-besarkan masalah. Itu tidak lebih dari teknik pengujian hebat. Bukankah dia baik-baik saja? Wang Lin. Aku sedikit kesulitan bernapas. Wang Lin. Karena orang itu terluka di Sekte 59 kami, maka kewajiban untuk merawatnya jatuh kepada kami. Seseorang. Apa yang kau lakukan? Tang Jing Sepap, kau sudah puas. Sekte 60 kami tidak bisa diremehkan begitu saja. Jangan khawatir selama dia berada di sekolah kami. Tidak peduli cedera apapun, kami bisa memastikan kesembuhannya total. Kau, Permintaan maafku. Aku hanya mengujinya tadi. Aku tidak menyangka itu benar-benar akan terbakar. Mohon tenang saja. Dia akan baik-baik saja. Sunron, kau akhirnya menemukan sampah tak berguna seperti ini. Tang Jingxi, jangan keterlaluan. Kau sangat menghargainya. Apa kau tidak takut kalah dan merusak reputasi keluarga Sunmu? Kak Wang Ling adalah teman terpentingku. Jika kau berani mengucapkan satu kata buruk lagi tentangnya, aku pasti akan The membunuhmu. film was translated and narrated Kau pasti by bercanda. M-Media. Bagi keluarga bangsawan dengan latar belakang seperti kita, hal-hal seperti teman tak terhitung jumlahnya. Kau benar-benar menyedihkan. Baiklah, kau masih sangat impulsif. Tunggu sampai pertemuan pertukaran pedang roh besok. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas kesenjangan antara kau dan aku. Jeti Sonrong sangat peduli pada anak ini. Sepertinya, aku bisa memanfaatkannya untuk memancing Sunrong ke dalam perangkapku. Nona cantik ini, apa yang sedang kau lihat? Murid, ayo berteman. Terima kasih, Kak. Namun, aku lebih suka yang lebih muda dariku. Kita tidak terlalu cocok. Nenek tua, kau sudah sangat tua, tapi kau menggunakan teknik penyamaran untuk berpura-pura muda. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Apa katamu? Jangan berpikir hanya karena kau memakai seragam sekolah. Kau benar-benar seorang murid. Dasar nenek tua. Kau tahu tidak? Orang terakhir yang mengatakan itu. Rumput di atas makamnya sudah lebih tinggi darimu. Ayah segelku hampir pecah. Cepat kirimkan bahannya. Aku saat ini sedikit bersemangat. Ada apa, kenapa reaksimu begitu keras? Dunia akan hancur. Aku harus segera mengantarkan bahan-bahan itu kepadanya. Gerbang 59 meluncurkan mie kering rasa ubi manis. Edisi khusus sekolah beli segera sebelum kehabisan. Tuan pedang di saat seperti ini, berhentilah memikirkan mie kering. Pergilah menunggu bahan-bahannya di pintu masuk dulu.
Ayahku mengendarai pedangnya. Itu tidak akan terlalu cepat. Tidak akan memakan banyak waktu. Baiklah. Wanita. Kau adalah orang pertama yang membuatku menggunakan jurus ini. Ini Hanya energi negatif biasa. Bahkan sopir yang menyetir untukku tahu cara melakukannya. bagaimana ini mungkin? Cukup. Adik kecil. Aku tidak melihat apa-apa. Silakan lanjutkan. Berhenti. Beri aku penjelasan. Seseorang yang hidup lenyap begitu saja. Ini yang kau sebut tanpa celah. Apa hubungannya dengan kita? Mungkin dia sendiri yang menyelinap pergi. Jika aku tahu bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu, aku tidak akan mengampunimu. Kau. Gawat, Wang Ling telah diculik oleh Master Aliran Bayangan. Apa katamu? Tidak mungkin. Mengapa kami harus percaya AMU? Orang tua ini cukup berhati-hati. Ya, jika kalian berniat hanya berdiri di sana dan melihatnya mati, aku juga tidak peduli. Orang yang kau sebutkan tadi, apakah dia cukup tinggi? Rambut hitam panjang tergerai, sepasang mata besar yang jernih dan cerah. Terlihat cukup rupawan. Anak-anak zaman sekarang. Mulutnya manis sekali. Sepertinya begitu. Kalau begitu tidak ada bedanya. Dia adalah Master Aliran Bayangan. Yun Wei. Bukankah kau bilang itu tanpa celah? Sepertinya perlu bagiku untuk melapor kepada atasan mengenai perilaku gerbang 59-mu saat ini. Mohon tenang semuanya. Mengenai masalah ini, aku pasti akan memberikan pertanggungjawaban. Kak Wang Ling telah ditangkap. Kita harus pergi menyelamatkannya juga. Ayo pergi. Nona Sun, kau harus tahu. Target Yun Muyu adalah kau. Wang Ling hanyalah caranya untuk memancingmu keluar. Meskipun begitu, aku tetap harus pergi menyelamatkannya. Kapan kita grup Wa Guo Suilian? Pernah menjadi pengecut. Tidak peduli siapa dia. Aku hanya tahu bahwa dia adalah orang terpenting bagiku. Ayo pergi. The film was translated and Nona narrated Sun. by M Media. Bersiaplah menerima hadiah besar yang kusiapkan untukmu. Berhenti meronta. Ini adalah tali pengikat abadi milik bosku. Pengemudi Yun Muyu anggota aliran bayangan. Kau tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Mengapa kau tidak? Seperti ini, sampah kecil dengan 5 kekuatan spiritual. Diam saja di sana untukku. Dia sangat menyebalkan. Aku mulai sedikit marah. Tuan Pedang, tenanglah. Tetap tenang atau energi spiritualmu akan benar-benar lepas kendali. Bosku juga membiarkanku seorang kultivator jiwa baru lahir, menjaga kalian semua, terutama kau keparat. Tapi itu juga tidak masalah. Bos kami bilang, selama aku menggunakan bocah ini untuk memancing Nona Sun keluar dan menghabisinya, aku akan mendapat libur sebulan. Kesepakatan ini cukup sepadan. Aneh. Mengapa sekarang hujan? Sepertinya tarian alun-alun hari ini tidak akan terjadi. Tuan Pedang, kau harus mengendalikan dirimu. Wang Ling, hari ini mie kering sedang diskon setengah harga. Untungnya, mie kering benar-benar 100% efektif melawan Tuan Pedang. Sebuah item serangan spesial. Dunia kini aman. Kak Wang Ling ada di atas sana. Benar kan? Sejak kecil ayahku memberitahuku
Jika kau melihat ketidakadilan, kau harus menghunus pedang dan membantu. Hari ini aku akhirnya punya kesempatan. Bagus. Ikuti aku untuk menyelamatkan Kak Wang Ling. Jangan terburu-buru dulu. Sekarang adalah kesempatan bagi Sekte 60 untuk mengamati pertarungan nyata. Tanpa instruksiku, tidak ada yang boleh bergerak sembarangan. Ya, Mereka di sini. Karena itu masalahnya, maka aku harus membersihkan area ini. Kau, apa yang sedang kau coba lakukan? Bosku sedang menggunakan wajahmu. Jika kau tetap di sini, itu akan memengaruhi rencananya. Oleh karena itu, sebentar lagi, aku akan menjadi kekuatan utama untuk menarik perhatian. Kalian berdua, serang dari samping. Prioritas adalah menyelamatkan Kak Wang Ling. jangan khawatir, serahkan padaku. Beberapa orang, apakah itu cukup? Kekuatan lawan tidak diketahui. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita harus menunggu Gubernur Shu untuk membawa orang-orang dari Dewan Penasihat. Sebelum kita bertindak, siapa yang kau remehkan? Tidak, setiap menit kita menunggu. Kak Wang Ling berada dalam bahaya yang lebih besar. Lagi pula dia ada di sini karena aku. Lihat, Aliran bayangan, kau mencari mati. Serang. hanya kalian bertiga. Bukankah itu terlalu meremehkan orang tua ini? Lepaskan Wang Ling. Sepertinya, kau cukup peduli. Orang tua ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Kau kemari dan tukarkan dirimu dengannya, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah, tidak masalah. Sama sekali tidak. Target aliran bayangan mereka adalah kau sejak awal. Melakukan ini sama saja dengan berjalan langsung ke sarang harimau. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita akan melawannya sampai mati. Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan Kak Wang Ling terluka. Lagi pula dia ada di sini karena aku. Sungguh mengharukan. Karena itu masalahnya. Maka silakan lanjutkan. Sekarang, serang. Lawanmu adalah aku. Apa kau benar-benar berpikir ini akan berhasil? Berhasil atau tidak? Kita hanya akan tahu setelah mencobanya. Film was Aku sudah translated menahannya. and Cepat narrated selamatkan by Kak Wang M Ling. Media. Naif. Mustahil. Bahkan kultivator tahap inti emas tidak mungkin bisa memblokir dengan mudah serangan pedang Auhai. Siapa yang memberitahumu? Aku berada di tahap inti emas. Bagaimana mungkin? Paman ini. Kecepatannya benar-benar secepat ini. Gawat. Orang ini adalah master tahap jiwa baru lahir. Seperti yang diharapkan dari Nona Sun. Wawasanmu sungguh tajam. Namun, tidak ada imbalan. Jika kau ingin menyelamatkannya, itu juga sangat mudah. Orang tua ini juga bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kau bekerja sama dengan patuh dan membiarkanku membunuhmu, masalah hari ini akan selesai begitu saja. Semua orang di sini tidak akan menderita karena hal ini. Tutup mulutmu. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti teman sekelasku. Sehelai rambut pun. Kau masih punya kekuatan untuk berdiri. Orang tua ini mengagumi ketekunanmu. Tapi yang paling disukai orang tua ini adalah menghancurkan keberanian para pemuda yang penuh semangat. Melihat keputusasaan,mu membuat orang tua ini sangat bersemangat. Lepaskan teman sekelasku. Pak tua, singkirkan tangan kotormu dari Chen Chao. Keberanianmu patut dipuji, tapi kekuatanmu kurang. Nona Sun, apa yang masih kau ragukan? Mungkinkah kau benar-benar ingin teman sekelas FU mati karenamu? Berhenti memandang rendah orang lain. Berhenti menggunakanku untuk mengancam Sunrong. Kita belum kalah. Semut yang mencoba mengguncang pohon, terlalu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri. Orang tua ini akan menunjukkan padamu hari ini. Apa itu? Penindasan kekuatan yang sesungguhnya. Berhenti. Nona Sun, karena keraguanmu, teman sekelasmu, teman-temanmu, akan segera kubunuh. Bajingan tua. Bunuh jika kau ingin membunuh. Jangan gunakan kami untuk mengancamnya.
Jangan terlalu cemas. Mungkin Nona Sun masih bersedia untuk bekerja sama. Jika itu terjadi, kau tidak perlu mati. Tidak. Saat ini, bisakah aku benar-benar tidak bergerak? Segel saat ini sudah diambang kehancuran. Dan energi spiritualmu belum juga tenang. Jika kau bertindak sekarang, seluruh dunia akan hancur oleh energi spiritualmu. Tapi saat ini, tepat di depanku, menindas teman-temanku, membuatku sangat tidak senang. Berhenti. Aku di sini untuk mengantarkan perlengkapan. Bisakah kau membuat pengecualian? Biarkan aku masuk. Besok adalah konferensi pertukaran roh pedang. Tidak ada yang diizinkan masuk malam ini. Besok pagi, datanglah lebih awal. Bisakah kita benar-benar tidak mendiskusikan ini lebih lanjut? Tidak. Nah, kau benar-benar harus menahan diri. Ayahmu masih ingat. Hidup beberapa tahun lagi. Nona Sun. Tidak banyak waktu yang tersisa. Jika hanya aku yang mati, apakah kau akan melepaskan mereka? Kau harus menepati janjimu. Jika kau melakukan ini lebih awal, mereka tidak perlu menderita. Sunron, berhenti. Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Kak Wangling, aku minta maaf. Ini semua karena aku, sehingga mereka mendatangkan bencana yang tak pantas ini jika ada kehidupan selanjutnya. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Berhenti. Gubernur Shu. Ini merepotkan sekarang. Ya, itu Gubernur Shu. Kita selamat. Gubernur The Shu, film was translated segera and taklukkan narrated by M. orang tua Media. ini. Apakah kau berencana untuk menyerah dengan patuh? Atau melawan dengan keras kepala? Mengapa ini perlu? Haruskah kau memperkeruh keadaan sampai sejauh ini? Karena kalian semua mencari kematian. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau sudah gila. Jika kau melakukan ini, kau akan menghancurkan seluruh sekolah. Kalian sendiri yang mengundang bencana ini. Karena kalian tidak mau bekerja sama. Maka matilah bersamaku. Bentuk formasi untuk melawan musuh. Percuma saja. Jurus ini sudah lama kulatih. Kalau begitu kalian semua akan menemani Nona dalam kematian. Berhenti. Putar balik waktu. Mereka sudah tiba. Karena itu masalahnya. Maka aku harus membersihkan area ini. Kau? Apa yang sedang kau coba lakukan? Bosku menggunakan wajahmu. Jika kau tetap di sini, itu akan memengaruhi rencananya. Oleh karena itu, Aku akan menjadi kekuatan utama sebentar lagi. Untuk menarik perhatian, kalian berdua, serang dari samping. Prioritaskan menyelamatkan Kak Wangling. lihat ke atap. Gubernur Shu, kenapa Anda ada di sini? Aku sudah menangkap orangnya. Masalahnya sudah terselesaikan. Tuan Pedang, kau masih terlalu ceroboh. Meski begitu, aku tidak ingin melihat mereka mati di depanku. Lalu bagaimana dengan Hai Bufang di bawah sana? Apa yang harus kita lakukan? Aku serahkan dia padamu untuk dijaga. Jangan biarkan dia keluar. Selama dia tidak hadir, pertukaran roh pedang akan dihentikan karena kekurangan peserta, dan aku tidak perlu berpartisipasi. Selamat datang semuanya di pertukaran roh pedang. Jadwal hari ini adalah Sekte 59 melawan Sekte 60. Ini tidak logis. Hei Bofeng, bukankah dia sudah kusembunyikan? Pemula tetaplah pemula. Kau merasa aneh sekarang? Sudah terlambat. Para tamu terhormat, saya atas nama Dewan Penasihat Kultivasi menyambut semuanya yang berpartisipasi dalam pertukaran roh pedang ini. Kau berjanji, kau akan segera kembali untuk menjemputku. Tuan Pedang, kau pembohong.
Kompetisi ini akan menggunakan jadwal yang baru. Taman di luar tempat acara memiliki 5 altar yang disiapkan, yaitu altar kayu di semak-semak, dan altar air di tepi sungai, altar emas di hutan mapel, altar api di tanjakan, dan altar bumi di Central Park. Tim yang berpartisipasi harus memasukkan pedang roh mereka ke altar selama 10 detik untuk mendudukinya. Dalam batas waktu yang ditentukan, tim yang menduduki jumlah altar terbanyak akan meraih kemenangan. Kompetisi ini dilengkapi dengan penghalang medis khusus, jadi semua orang tidak perlu khawatir tentang cedera yang memengaruhi kultivasi selanjutnya. Sekarang kompetisi ini secara resmi dimulai. Murid Wang, aku menaruh The harapan film was besar padamu. translated and narrated by M Media. Jadi aku masih harus berpartisipasi dalam pertukaran roh pedang ini. Aku bertanya-tanya, kapan ayah akhirnya akan mengirim bahan-bahannya kepadaku? Tang Jingxi. Tunggu saja. Aku akan berada di arena kompetisi dan mengalahkanmu sepenuhnya. Presiden, ada apa? Kau bukan Herr Buffen, benar? Aku tidak peduli siapa kau di konferensi ini. Kau sebaiknya mendengarkan perintahku. Selama kita menang, aku bisa membantumu mewujudkan keinginan apapun. Aku benar-benar diremehkan oleh seorang anak kecil. Tapi, Sonrong, kali ini, kau tidak akan bisa kabur. Kenapa ayah belum mengirim bahannya? Kak Wangling, ayo pergi. Jangan khawatir, kita pasti akan menang kali ini. Karena aku tidak bisa menghindarinya. Mengingat mereka mempertaruhkan nyawa tadi malam untuk menyelamatkanku, maka aku akan sedikit lebih serius. Ayo pergi. Nah, bahan-bahanmu. Masih terlambat 1 langkah. Nah, kau harus mengendalikan dirimu. Kalau begitu kita ikuti rencana awal. Burulin, Anda pergi ke altar api. Kak Wangling, Anda pergi ke altar kayu. Go Hou, altar tanah. Chen Chou, altar logam. Aku akan pergi ke altar air. Kemenangan sudah pasti. Kemenangan sudah pasti. Kalau begitu mari kita lanjutkan sesuai rencana awal. Aku secara pribadi akan pergi ke altar air untuk berurusan dengan Sunrong. Pertarungan ini, kita akan menyingkirkan mereka sepenuhnya. Ya. Sunrong, kali ini, aku pasti akan membuatmu, di depan semua orang, kehilangan muka. Untungnya tidak ada orang. Jika kita harus bertarung lagi, itu akan merepotkan. Tidak buruk. Reaksi yang bagus. Liang Fei dari Sekti 59. Sekti 59 membiarkanmu menantangku. Tantangan. Apa kau salah paham tentang sesuatu? Kau dengan nilai energi spiritual hanya 5. Keparat. Layak untuk aku tantang. Biar kupikirkan. Kata apa yang harus kugunakan untuk menggambarkanmu? Benar. Seharusnya. Membersihkan. Sial. Jimat itu telah mencapai batasnya. Tidak mungkin. Aku benar-benar melebihkan MA. Hanya berjalan. Dan kau masih bisa mengalami penyimpangan Ki? Keparat. Hanya seorang keparat. Kau pikir konferensi pertukaran pedang roh akan memiliki celah seperti papan peringkat?
Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama Presiden. Kau keparat. Jika memungkinkan. Aku benar-benar tidak ingin mengecewakan harapan mereka. The Ya film was Tuhan. translated and narrated Jumlah by energi yang M. sangat Media. besar. Jika aku menyerap beberapa suapan lagi, maka aku pasti akan melangkah lebih jauh. Aku mengerti. Ini altarnya kan? Bagaimana aku melakukannya lagi? Cukup masukkan pedang roh selama 10 detik. Maka kau bisa menguasai altar ini. Jadi begitu rupanya. Terima kasih. Permisi. Altar ini. Aku yang ambil. Ajaran leluhur keluarga Chen menyatakan, pria baik tidak bertarung dengan wanita. Hanya berdasarkan ini, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menolak. Silakan bergerak. Aku. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Boneka. Aku sudah memasang benang di sekitarmu. Mereka akan mengendalikan tubuh dan sarafmu. Oleh karena itu, kau pasti akan kalah. Kau. Altar ini akan menjadi milikku. Sunron. Kau tiba lebih lambat dari yang kuduga. Ternyata benar itu kau. Kau tidak perlu terlalu waspada padaku. Lagi pula kau dan aku sudah saling mengenal sejak kecil. Selain itu, keluarga Sul dan Tang kita di jalan mencari kitab suci, membentuk ikatan, bahkan kakekmu. Nama kakakku. Apakah pantas disebut oleh orang sepertimu? Sunron, aku pikir kau akan datang ke gerbang 59, tapi aku tidak menyangka bahwa karena aku, kau benar-benar pergi ke peringkat bawah itu. Gerbang 60. Apakah kau begitu takut padaku? Memang benar ini karena dirimu. Tapi bukan karena aku takut padamu. Itu karena aku sangat membenci bajingan sepertimu. Seperti yang diharapkan dari Auha yang dibuat dari jarum ilahi Dinghai. Tapi sayangnya, Dongmen Cueksul milikku juga tidak buruk. Gerbang 59 menempati 4. Gerbang 60 menempati 0. Itu Liang Fei. 10 menit yang lalu. Berhenti. Satu lagi datang untuk menjadi sasaran empuk. Sasaran empuk. Kalau begitu kau mungkin salah paham. Aku sudah menebak bahwa kalian semua pasti akan mengirim yang terlemah untuk mencari Wang Lin. Oleh karena itu, pertanyaan poin mudah ini akan aku ubah menjadi tantangan fatal bagimu. Terlemah. Berhenti. Meremehkan orang. Serangan verbal. Energi tinggi di depan. Trik picik. Berani memamerkan keahlian kecilmu di depan seorang ahli. Sialan. Jurus serangan verbal tidak bisa digunakan untuk waktu yang singkat. Kosakata berulang. Aku tidak bisa memikirkan kata-kata baru untuk saat ini. Sepertinya, kau juga sudah kehabisan kata-kata. Bertarung. Lanjutkan pertempuran. Semakin sengit pertarungan ini, semakin banyak energi spiritual yang dilepaskan. Dengan cara ini, aku bisa berpesta pora. Leluhur yang masih hidup ini, mengapa dia ada di sini? Kau sampah kecil. Kau masih bisa bangun. Tetaplah di sini dengan patuh. Nanti, aku akan kembali untuk berurusan denganmu. Wang Lin, kau sampah kecil. Aku pergi. Ini juga berhasil. Lalu jika mengejek Wang Lin, kosakataku sangat luas. The film was translated Aku minta and maaf, narrated kakak by seperguruan M. Wan. Media. Wang Lin kau. Pecundang.
pengecut, kejam dan tidak berperasaan, hewan berdarah dingin, pria yang tidak setia, mengabaikan semua orang. Bocah bau, apa kau sudah gila? Jika kita membiarkan leluhur kecil ini kehilangan kendali atas emosinya, kita semua akan tamat. Jadi, di mata mereka aku adalah orang seperti ini. Perasaan yang aneh. Aku jelas tidak ingin menjadi seperti ini. Tapi, aku harus menahan diri. Nah, apa kau sudah gila? Dalam kondisi emosional ini, melepaskan energi spiritual akan berakibat fatal. Aneh. Perasaan ini. Semakin aku mengendalikannya, kenapa semakin sulit untuk dikendalikan? Mungkinkah perasaan ini adalah apa yang mereka sebut keluhan? Sepertinya, rekan satu timmu menyimpan kebencian mendalam terhadapmu. Jangan mencoba menabur perselisihan. Masalah mengenai gerbang 60 kita, kami akan mendiskusikannya sendiri. Bukan giliranmu untuk menunjuk dan mengkritik. Wang Lin, kau keparat yang lebih mementingkan asmara daripada persahabatan. Kau sangat tidak berguna, bahkan dengan bantuan kau tidak bisa berdiri. Berhenti mengumpat. Aku tidak ingin tamat bersama kalian semua. Kau celaka. Guru Lin, kenapa kau ada di sini? Itu kau. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menyerap energi spiritualmu, untuk menstabilkan emosimu. Kalau begitu, bisakah aku sekarang menggunakan energi spiritual? Apakah sekolahmu punya tren bertarung di belakang orang lain? Ini juga tradisi sekolahmu. Jangan tanya aku juga tidak tahu. Jika begitu, energi spiritual tidak akan lepas kendali, kan? Leluhur kecil. Kapasitas saya terbatas. Kau harus tenang. Sialan. Kak Wan, kau dan Guru Lin telah bersatu. Seorang keparat yang memakai topi cokol. Gurumu tidak sedang mencoba menggunakan metode ini untuk mengingatkanmu akan sesuatu, bukan? Tapi, pada akhirnya kau hanyalah keparat dengan nilai energi spiritual 5. Pertama-tama, Guru Lin dan aku hanya memiliki hubungan guru-murid. Kedua, Bagaimana ini mungkin? kau menghalangi jalanku. Tidak buruk, kawan. Untungnya, karena niat tulusku kepadamu, satu omelan membuatmu sukses. Selanjutnya, giliran kita untuk menyerang. Penampilan ini cukup avant-garde. Sepertinya tampak mampu menekan energi spiritualnya untuk sementara. Apa katamu? Sampah kecil dengan hanya 5 energi spiritual itu mengalahkan Liang Fei. Benar, sudah bergabung dengan binatang iblis itu. Terlebih lagi, kekuatan spiritual setelah bergabung sangat kuat hingga keterlaluan. Sialan, benar-benar tertipu oleh bocah ini. Kalah taktik. Di mana dia sekarang? Menurut indraku, dia saat ini kemungkinan berada di altar api. Sekte 60 menempati altar api. Sekte 60 menempati 2. Tidak. Kita harus segera berurusan dengan Sunron. Jika tidak, kita akan menderita kekalahan total. Aku sudah menduganya. Kak Wang Ling pasti akan memberiku kejutan. Sunron, The jangan film was merayakan terlalu cepat. translated and narrated by M Media. Aku hanya perlu menahanmu. Untuk mengulur waktu, bagi Kak Wang Ling, Sekte 59 milikmu pasti akan kalah. Begitukah? Hye Bufeng, apa yang kau tunggu?
Sunron. Sekarang, ini 2 lawan 1. Berapa lama menurutmu kau bisa bertahan? Tidak. Situasinya tidak menguntungkan bagiku. Terlibat dengan mereka sekarang bukanlah langkah yang bijak. Tidak. Dia akan menggunakan teknik melarikan diri air. Hentikan dia. Jika tebakanku tidak salah, kau adalah Yeon Woo-yeol. Carl. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku adalah klaim itu. Akulah yang mengeluarkan misi untuk memburu Sunron. Sejak pertama kali kau menyamar sebagai Hyebufen, aku sudah menyadarinya. Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang? Batalkan misinya. Batalkan. Bagaimana mungkin aku membatalkannya? Jika Sunron tidak mati, aku tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Namun, sekarang ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Aku harus berada di konferensi pertukaran pedang roh dan meraih kemenangan. Untuk menyatakan melalui ini, keluarga Tan dan keluarga Sun. Kemenangan lain dalam konfrontasi kita. Baiklah. Karena kau adalah klaimnya. Pergilah ke altar emas sekarang. Karena mereka ingin menerobos langsung, maka kita akan melakukan pertarungan estafet. Kita selalu bisa mengamankan 3 altar di tangan kita. Sunron. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama kali ini. Setelah konferensi pertukaran pedang roh berakhir. Itu akan menjadi tanggal kematianmu. Chen Chao. Chen Chao. Ayo. Di mana wanita tadi? Wanita yang menipu perasaanku itu. Kemana dia lari? Jadi, kakak seperguruan Chen Chao sedang berkencan di sini. Bagaimana mungkin? Aku baru saja ditipu oleh wanita itu. Hanya melakukan trik itu saja. Benarkah? Aku tidak salah lihat kan? Wang Ling, kau benar-benar tersenyum. Namun, tatapan macam apa itu? Guru Lin dan aku bergabung. Dia tepat di atas kepalaku. Gerbang 60 menempati 3. Gerbang 59 menempati 2. Apa yang terjadi? Kita benar-benar menyusul mereka. Wang Lin, seperti yang diharapkan darimu. Gerbang 59 menempati 4. Gerbang 60 menempati 1. Apa yang terjadi? Kita disalip lagi. Nak, meskipun aku bisa melahap energi spiritual, tapi jika kau menggunakan terlalu banyak, semua orang akan tetap celaka. Aku tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Aku perlu sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, menduduki semua altar sekaligus. Kak Wang Ling, tunggu. Kak Wang Ling, aku sudah tahu niat Tang Jiangxi. Maksudmu? Mereka ingin menggunakan taktik pertempuran roda dengan memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk terus-menerus menduduki altar baru, dan dengan begitu membuatku kewalahan kan? Tepat sekali. Oleh karena itu pertempuran ini jelas tidak hanya mengandalkan satu orang kuat untuk menang. Sunron benar. Bahkan jika ada satu orang kuat yang bisa berlari melintasi seluruh peta dengan cepat, tapi 10 detik setelah menanam pedang itu The film was adalah kendala yang tak translated terelakkan. and narrated by M Media. Yang berarti, dalam 10 detik ini mereka bisa mencapai pendudukan multi-titik untuk menjaga skor tetap unggul. Sekarang tergantung pada mereka. Bagaimana mereka memecahkan kebuntuan kakak seperguruan Sunron. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mo Yun lawan memiliki kemampuan yang merugikan kita. Pelacakan lokasi. Itu artinya pergerakan kita diketahui dengan jelas oleh lawan. Tapi, kita punya satu keunggulan mutlak, yaitu Kak Wang Ling. Tidak mungkin. Kau sebenarnya bisa malu juga. Omong kosong.
Jadi yang bisa kita ketahui adalah lawan pasti akan mencoba segalanya untuk menghindari pertarungan dengan Kak Wang Ling. Selama Guo Hao dan aku merebut satu altar lagi, kita bisa memiliki 2 altar di tangan kita. Maka kita masih akan tertinggal 2. Maka kita hanya bisa mengandalkanmu, Kak Chen Chou. Kau harus merebut altar emas. Jangan khawatir, serahkan padaku tidak masalah. Ajaran leluhur keluarga Qin menyatakan, patut seorang pria dimaksudkan untuk melindungi rekan-rekannya. Bagus. Kalau begitu mari kita bergerak. Pergi. Tidak. Sun Rong dan Guo Hao muncul di altar api. Segera menuju ke altar api. Ya. Liang Shen, Sun Rong dan Guo Hao sudah menuju ke arahmu. Sudahkah kau melihat mereka? Si bodoh besar, adik kecilmu Liang Fei. Orang yang kupukul tadi. Ayo kejar aku. Kau berani membunuh adik kecilku, aku akan membunuhmu. Liang Shen, kau harus tenang. Jangan terjebak oleh taktik pengalihan mereka. Hei, Liang Shen. Sun Rong, cepatlah. Aku akan membunuhmu. Sekte 60 mengamankan titik 3. Sekte 59 mengamankan titik 2. Misi selesai. Tidak, kau masih mengejar. Markas kita telah dicuri. Aku tidak peduli. Kau berani melukai adik kecilku. Aku harus membunuhmu hari ini. Menurutku kau orang yang sangat keras kepala. Apa kau gila? Ini aku, Guo Hao. Ayo pergi, tunggu Jingze dan yang lainnya. Mereka pasti sedang mengejar kembali sekarang. Sekte 60 mengamankan titik 4. Sekte 59 mengamankan titik 1. Sepertinya Guru Lin dan yang lainnya juga telah berhasil. Ya, Pergi. pergi. Wang Ling, semuanya bergantung padamu. Selama kita memasukkannya, kita bisa menangkan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada fluktuasi emosional yang begitu kuat? Kita sudah sangat dekat. Kenapa pada saat ini ada fluktuasi emosional? Wang Lin, apa yang sedang kau lakukan? Cepat masukkan pedang spiritual itu. Situasi ini, mungkinkah emosinya akan lepas kendali lagi? Selama kita memasukkannya, kita bisa menang, kan? Sun Rong benar-benar mengirim sampah sepertimu untuk menjaga altar. Cukup omong kosongnya. Ayo maju. Untuk menghadapimu, aku bahkan tidak perlu serius. Menyedihkan. Sampah sepertimu berani menyentuhku. Enyahlah. Aku belum kalah. Lepaskan aku. Kau bisa menerima pukulan. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau tidak bisa bangun lagi. Jika sampah kecil bisa melawan takdir dan mengubah The nasib film hanya was dengan mengandalkan translated energi and spiritual, narrated by M Media. lalu untuk apa para jenius ada? Selama aku di sini, altar ini tidak akan hilang. Lepaskan. Pada akhirnya kau hanyalah sampah kecil. Pada akhirnya aku masih tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan pernah menyerah.
Tekad di dalam hatimu untuk melindungi apa yang kau pedulikan. Untuk melindungi. Aku mengerti. Ini adalah apa yang sedang terjadi. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu mendekati altar ini bahkan setengah langkah pun. Bermain trik. Aku tidak percaya engkau bisa menghentikanku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semut sepertimu. Baiklah. Kalian semua menentangku, bukan? Aku tidak tahan lagi. Aku akan melenyapkan kalian semua. Kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi wanita? Pergilah bertanya di neraka. Sonrong. Giliranmu selanjutnya. Kak Wangling. Sekte 60 menempati 5. Sekte 59 menempati 0. Sekte 60 menang. Kita menang. Itu hebat. Kau berhasil. Sekte 60 akhirnya menang. Nah, aku bangga padamu. Kita menang. Selamat tinggal selamanya, Sonrong. Bangunlah. Sonrong. Bangun. Jangan menakutiku. Sonrong. Sonrong. Sampah kecil, percuma saja. Dia sudah mati. Beraninya kau. Apa katamu? Beraninya kau tepat di depanku. Membunuhnya. Aku akan membuatmu menyusulnya dalam kematian. Bagaimana mungkin? Kau hanyalah sampah kecil dengan nilai kekuatan spiritual 5. Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan spiritual sekuat itu? Membunuhmu. Membunuhmu. Jati begitu, Jati selama ini, orang yang menghalangi aliran bayangan kami, bukanlah Joye, melainkan kau, Wangling. Berhenti dengan cepat. Penghentian waktu. The film was translated Untungnya and aku tiba. narrated by M Media. Jika tidak konsekuensinya, akan tak terbayangkan. Apa yang terjadi? Penghentian waktu. Tidak efektif terhadapnya. Ayo. Bunuh aku. Ayo. Lakukan. Lakukan. Ayo. Bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau akan benar-benar bebas. Aku akan membuatmu menyusulnya dalam kematian. Wangling. Sonrong. Hai Sonrong. Lakukan. Pengecut. Kau bahkan tidak berani bergerak. Bunuh aku. Lakukan. Kenapa?
Teknik restorasi agung tidak berguna. Gadis itu, jiwanya tercerai-berai. Ingatannya memudar sedikit demi sedikit. Aku hanya bisa menggunakan penghentian waktu sekarang untuk secara paksa menjaga tanda-tanda vitalnya. Mustahil. Dia masih memiliki suhu tubuh. Dan dia masih bernapas. Pasti ada cara lain. Wang Ling, jangan konyol. Nyawa yang hilang tidak bisa kembali. Namun, aku bisa menghentikan waktu selamanya, membiarkannya terus mempertahankan kondisinya saat ini. Mustahil. Pasti ada cara lain. Wang Ling, aku hanya tidak mengerti. Dengan kekuatanmu, mengapa kau begitu peduli padanya saja? Kau tidak mengerti. Saat aku masih kecil, aku selalu sendirian. Karena masalah dengan kekuatan spiritualku yang terus tumbuh. Teman-teman sekelasku memperlakukanku seperti monster. Jadi, aku selalu sendirian. Jangan bermain-main dengan anak aneh ini. Dia hanyalah monster. Dia bahkan tidak tahu cara tersenyum. Dia sangat bodoh. Hati-hati, dia mungkin akan merusakmu. Cepat pergi. Kau sampah rendahan yang tidak berguna. Tolong keluar dari kelasku. Bisakah kau berhenti berpura-pura dingin? Tapi dia berbeda. Dia membuat duniaku merasakan sedikit kehangatan. Aku lebih baik menyerahkan seluruh kekuatan spiritual ini. Aku harus menyelamatkannya. Wang Ling, jangan keras kepala. Kau bukan Raja Yama. Jiwanya sudah lenyap. Bahkan jika waktu diputar balik, itu tidak ada gunanya. Benar sekali. Raja Yama. Bos, kita kedatangan seseorang di sini yang cukup merepotkan. Apa yang begitu sulit ditangani? Mereka yang harus bereinkarnasi biarkan bereinkarnasi. Mereka yang harus digoreng-goreng saja mereka. Aku sibuk. Jangan ganggu aku. Seharusnya kau melihat ke atas. Bos, itu dia. Apakah ini dunia bawah? Apa yang terjadi dengannya? Nama keluarganya adalah Sun. Ada apa dengan nama keluarga Sun? Bukannya dia. Tunggu. Nama keluarga Sun. Mungkinkah? Raja Yama. Aku datang untuk meminta seseorang darimu. Aura keagungan ini, apa yang sedang terjadi? Kapan kita memprovokasi sosok seperti itu? Anak ini benar-benar berani bertindak nekat. Kak Wang Ling, kenapa kau ada di sini? Mungkinkah kau bunuh diri karena cinta karenaku? Aku tidak mati. Dan aku pasti akan The membawamu film was kembali. translated and narrated by M Media. Jika kau ingin menjaga istana Raja Yama milikmu, maka lepaskan dia untukku. Coba lihat. Leontin Giok ini. Bukankah terlihat familiar? Sepertinya dia adalah orang yang dulu merobek kitab kehidupan dan kematian. Dan memaksa kami untuk menggunakan tablet untuk bekerja. Ini adalah Leontin Gio kakakku. Apakah ada masalah dengan itu? Kakekmu. Ini benar-benar kasus banjir yang menghanyutkan. Kuil Raja Yama. Nenek-nenekku tersayang. Kakak-kakakku tersayang. Tolong segera pergi. Tempatku ini tidak mampu menjamu kalian. Ayo pergi. Apa kau benar-benar berpikir dunia bawahku adalah zona pengembangan?
Apa yang terjadi? Untung kau sudah sadar. Jika tidak, anak ini pasti sudah gila. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah kau masih merasa tidak nyaman sekarang? Sepertinya aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi datang ke dunia bawah. Dan kau, serta Guru Lin juga ada di sini. Apa yang baru saja kau alami bukanlah mimpi. Anak ini pergi ke dunia bawah untuk meminta seseorang kembali. Dan hampir sama seperti kakekmu, meruntuhkan dunia bawah. Aku sudah menduganya. Kak Wang Ling masih sangat peduli padaku. Sekarang, ada hal lain yang perlu dilakukan. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah membunuhnya. Selanjutnya, aku bertanya. Kau menjawab. Mendapat jawabannya. Sekarang, aku harus mencari segala cara agar semua ini kembali ke keadaan semula. Jika tidak begitu penghentian waktu berakhir. Fluktuasi kekuatan spiritualku akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu pembalikan ruang waktu. Tapi kau harus berpikir matang-matang. Sekali pembalikan ruang waktu terjadi, hubunganmu dengannya tidak akan sebaik dulu. Tidak masalah. Jangan khawatir Kak Wang Ling. Gadis yang sedang jatuh cinta tidak takut pada kesulitan. Tidak peduli berapa kali pun, aku akan tetap seperti sekarang, berjalan ke sisimu. Putar balik. Aku tidak tahan lagi. Aku akan melenyapkan kalian semua. Kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi wanita? Aku ingin kau dan mereka semuanya mati. Mati begitu saja. Sekte 59 menempati 0. Sekte 60 menempati 5. Sekte 60 menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita akhirnya mengambil langkah ini. Kau sudah mengerahkan begitu banyak usaha dan energi, membayar harga yang begitu mahal. The film Apakah was itu benar-benar translated sepadan? and narrated by M Media. Aku. Itu hebat Kak Wang Ling. Kita menang. Seharusnya. Itu sepadan. Penilaian selesai. Siswa Sunrong kali ini memimpin Sekte 60 untuk menang pertama kalinya di pertemuan pertukaran pedang spiritual. Apa pendapatmu? Kudengar kau juga membawa beban yang kekuatan spiritualnya hanya 5. Pasti sangat sulit untuk menangkan. Itu memang cukup sulit. Benar kan? Ayo pergi. Kita masih punya hal yang harus diselesaikan. Kupikir kau sudah lupa. Siswa Sunrong, Siswa Sunrong. Kalah di pertemuan pertukaran pedang spiritual. Yun Muyo hilang tanpa jejak. Sunrong, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tidak mungkin. Aku harus segera kembali sekarang untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan ayah. Benar, kembali. Dengan kata lain, keluarga Tang juga terlibat dalam seluruh rencana ini, kan? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku adalah pewaris keluarga Tang. Jika kau berani menyentuhku, apa kau ingin mati? halo.
saat kau mengulurkan tangan pada Sunro. Kau seharusnya sudah mengantisipasi hari ini. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Bunuh aku. Tak satu pun dari kalian akan selamat. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membelikanmu pil pencernaan terbaik. Santai saja. Bocah ini hampir membunuhku. Bahkan jika aku diare karena memakan ini hari ini, aku juga akan memakanmu. Kau. Jangan mendekat. Mungkin sebaiknya kau tidak usah masuk sekolah semester ini. Kau selalu menekan tubuhmu. Kau pasti sangat lelah kan? Tidak lelah. Karena aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Kak Wangling, cepatlah kita kembali ke sekolah bersama. Segera datang. Ayah. Mereka adalah harta paling berhargaku. Kepala keluarga. Gawat ini gawat. Jangan panik saat sesuatu terjadi. Tenanglah dan bicaralah. Bicara. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja putramu tewas. Itu bukan masalah besar. Apel, katakan sekali lagi. Siapa yang melakukannya? Beritahu aku. Kami belum mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa dia berpartisipasi dalam setelah pertemuan pertukaran pedang spiritual. Muda, Tuan Muda menghilang. Pertemuan pertukaran pedang spiritual. Aku ingat. Lawannya kali ini berasal dari Sekte 60 kan? Ya. Sekte 60. Sunron. Keluarga Sun lagi. Jingxi. Putraku. Kepala keluarga. Haruskah kami mengirim orang untuk membalaskan dendam Tuan Muda? The film was Saat Jingxi translated berurusan and dengan Sunron. narrated by M Media. Dia bahkan menyewa orang dari aliran bayangan. Yon Wuyul. Bahkan Yon Wuyul gagal. Maka siapapun yang pergi pasti tidak akan kembali. Sama sekali tidak. Kali ini, aku akan bertindak sendiri. Berani membunuh seseorang dari keluarga Tangku, bahkan jika dewa turun ke dunia fana. Itu tidak akan berguna. Sudah dengar belum? Tuan Muda dari keluarga Tang, setelah konferensi pertukaran pedang roh, menghilang secara misterius. Mungkinkah dia sudah mati? Siapa yang berani menyentuh orang dari keluarga Tang? Kudengar, ada Dewa Agung yang lewat dan membunuh Tang Jingse. Tenang semuanya. Melalui satu semester belajar, saya yakin semua orang telah memperoleh wawasan baru tentang kultivasi. Semester ini, kita di pertemuan pertukaran pedang spiritual menang melawan Sekte 59. Kantor urusan akademik juga memberikan perhatian khusus. Oleh karena itu, sore ini, ujian akhir akan diadakan. Jika kalian belum mencapai tahap menengah pendirian yayasan, semester depan, kalian akan diturunkan ke kelas reguler. Saya berharap semua orang sukses lulus. Tidak. Serius. Serius. Kalian semua belum mencapai tahap menengah pendirian yayasan. Ayolah. Tidak semua orang. Seperti Nona Sun. Sangat berbakat latar belakang elit. Oke, tepat sekali. Kau lihat mereka bermalas-malasan. Sepanjang semester, tunggu sebentar. Jika kita menghitungnya seperti ini, lalu bagaimana dengan Wang Lin? Benar juga. Nilai kekuatan spiritual Wang Lin hanya 5. Bagaimana dia bisa mencapai tahap menengah pendirian yayasan? Sama sekali belum. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Kak Wang Ling kembali ke kelas reguler. Jingke, apakah kau sudah menemukan toko mana yang memiliki mie kering edisi terbatas? Tuan Pedang, kita bisa bicara soal mie kering nanti. Aku merasakan niat membunuh. Siswa Wang Ling, tolong ikut aku ke kamar hotel. Aku ingin membantumu menyalurkan energi spiritual untuk membantu Anda mendobrak hambatan. Kembang sekolah Sun, kau harus menjaga sikap. Dia tidak berguna selain tampan. Bunga sekolah Sun, kenapa kau tidak melihatku saja?
Lupakan saja. Mereka akan mengulitiku hidup-hidup. Wang Lin. Seorang pria. Harus melakukan terobosan dengan cara pria. Ayahku, sebelumnya menggunakan metode leluhur, dan memukulku selama sebulan, berhasil membersihkan meridianku. Aku pikir aku bisa membantumu dengan cara ini juga. Kau bodoh sekali. Kau akan mengambil nyawa Kak Wang Ling. Ya, ayahku sebelumnya memukulku selama sebulan, dan aku baik-baik saja. Tapi Kak Wang Ling memiliki kulit halus dan daging empuk. Bagaimana dia bisa sama denganmu? Kenapa dia tidak bisa sama sepertiku? Aku bilang dia tidak bisa, ya tidak bisa. Kita semua pria. Jika aku bisa melakukannya, kenapa dia tidak? Dia memang tidak bisa. Bisa, Tidak bisa. bisa, Tidak bisa. Dia benar-benar tidak bisa. dia bisa. Dia mampu. Tidak bisa. Bisa, bisa. Berhenti, berhenti, berhenti. Kalian berdua berhenti berdebat dulu. Wang Ling sudah menyelinap pergi. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Tuan Pedang, tes sore nanti. Apa rencanamu? Kali ini, Yang Yuji adalah tahap kultivasi, bukan hanya kekuatan spiritual. Memang agak merepotkan untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, aura tahap Mahayana tidak semudah itu untuk disembunyikan. Tahap Mahayana apa? Kak Wang, apa yang baru saja kalian bicarakan? Juga, siapa gadis kecil ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya masih di sekolah dasar kan? Kenapa dia datang ke SMA kita? The film was translated and Tuan narrated Pedang, by M. apa Media. yang harus kita lakukan sekarang? Bertingkah imut. Terima kasih, Tuan. Kak, untung kau ada di sini. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukan kamar kecil. Aku pasti sudah meledak. Lain kali, jika kau mencari kamar kecil, jangan berlarian sembarangan. Cepat pergi. Apa maksudmu? Dia sedang mencari kamar kecil, dan akhirnya menemukan kita di sini. Bicara. Berdasarkan pemahamanku tentang orientasimu, kau mengikutiku ke kamar kecil. Kau pasti punya tujuan lain. Kak Wang, aku tahu. Ujian ini mungkin datang sedikit mendadak, tapi aku sudah menemukan metode untuk membuat pil pendirian yayasan. Selama kita berdua meracik pil pendirian yayasan, kita bisa dalam 1 jam mengalami lonjakan kekuatan spiritual. Dengan ini, kita bisa membantumu mengatasi kesulitan ini. Apakah karena kau belum berhasil menerobos? Kau menemukannya. Omong kosong. Kak Wang, tolong selamatkan aku. Jika orang tuaku tahu bahwa aku dikeluarkan dari kelas alit, mereka pasti akan mematahkan kakiku. Selama kita berdua bersama, meracik pil pendirian yayasan bersama, kita berdua bisa tetap di kelas alit. Bagaimana menurutmu? Langit berniat menghancurkanku. Kenapa kau masih berdiri di sana dengan bingung? Dengan kekuatan spiritual kita berdua, kita benar-benar tidak bisa meracik pil pendirian yayasan. Oleh karena itu, kita harus mencari bantuan luar. Bantuan dari luar. Siapa? Kak Wang, tunggu aku. Tidak ada siswa. Tidak ada Wang Ling. Liburan ini sungguh terlalu menyenangkan. Kata kecil. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Kenapa aku mendengar suara Wang Ling? Pasti itu halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran. Pasti aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Bermimpi. Aku bahkan bisa memimpikan pria ini. Guru Lin. Ada sesuatu yang harus guru bantu.
Semuanya, ujian akhir akan segera dimulai. Awalnya instruktur Lin yang seharusnya memimpin ujian, tapi kami tidak tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, untuk sementara kami beralih menggunakan metode pengujian kesengsaraan surgawi. Ini adalah formasi pengujiannya. Dengan memobilisasi energi spiritual antara langit dan bumi, ini mencapai efek kesengsaraan surgawi. Selama kesengsaraan surgawi yang dipicu bisa mencapai intensitas tahap pendirian yayasan menengah, dan kau bisa melewatinya dengan selamat. Kau lulus ujian. Ujian macam apa ini? Ini jelas simulator kesengsaraan surgawi. Tidak, ini sama sekali tidak memberikan jaminan keamanan. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Rekan-rekan murid, tidak perlu khawatir. Selama kau masih bernapas, tim medis Film kami was translated bisa menyembuhkanmu. and narrated by Ujian M. dimulai Media. sekarang. Lorenjia. Cepatlah. Ini sungguh mengkhawatirkan. Berikutnya. Ujian lulus. Berikutnya. Berikutnya. Kemana perginya Kak Wang Ling? Nona Sun. Masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Lama tidak bertemu. Keponakan kecilku. Apa yang kau lakukan di sini? Tablet jiwa Jingze hancur. Aku di sini untuk menuntut penjelasan. Kak Wan, kali ini, berkat kau dan instruktur Lin, ini harus dimurnikan sedikit lebih lama, dan kemudian akan siap. Aku bertanya, apa sebenarnya yang kau buat aku? Murnikan. Kenapa aku merasa tubuhku telah terkuras habis? Instruktur Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Nanti, aku akan menyiapkan pil binatang spiritual terbaik untukmu. Kau bocah kecil. Apa kau mencari mati? Aku mengerti. Sama seperti kelas alkimia terakhir, kau adalah orang yang memasukkan pil peyuan yang sudah dimurnikan ke dalam microwave-ku. Sementara kau sendiri malah menggunakan milik Chen Chao, pil gagal untuk diserahkan. Sebenarnya, Kau tidak perlu menjelaskan, aku mengerti semuanya. Sejak saat itu, aku memutuskan bahwa kau adalah saudara seumur hidupku, Gua Hao. Tuan Pedang, ada seseorang di depan pintu. Tahukah kau bahwa pada saat itu, aku pikir aku sudah tamat. Kak Wan, apa yang sedang kau coba lakukan? tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat dan buka pakaianmu. Buka baju. Buka baju apa? Kak Wan, meskipun aku menghormati preferensi setiap orang, tapi bukankah kau terlalu terburu-buru? Kau, setidaknya beri aku waktu untuk bersiap. Kalian berdua, bukannya mengikuti ujian. Apa yang kalian lakukan di sini? Mungkinkah kalian berdua berniat untuk curang? Guru, kami tidak sengaja jatuh ke sungai tadi. Kami tadi berencana mengeringkan pakaian sebelum mengikuti ujian. Ya, itu benar. Baru saja, instruktur Lin Qingxi jatuh ke sungai. Kami masuk ke air untuk menyelamatkannya, dan kemudian pakaian kami basah. Guru Lin, apakah Anda benar-benar jatuh ke sungai? Aku
Ya. Aku hampir jatuh ke air dan tenggelam. Mereka berdualah yang menyelamatkanku. Baguslah kalau begitu, aku pikir. Kalian sedang bersiap untuk curang sebelum ujian. Apa isi tungku itu? Ini adalah... Kalian berdua harus tahu. Menyontek saat ujian. Jika ketahuan, akan mengakibatkan pembatalan semua nilai ujian. Katakan padaku, apa isi tungku itu? Instruktur Pan, ini... Bukankah ini tidak pantas? Kalau begitu untuk ujian akhir. Memberimu nilai 0. Apakah itu pantas? Buka tungku pil. Jika kalian The film berdua was berani curang, translated and jangan salahkan narrated aku by jika aku M. mengeluarkan Media. kalian. Berikan padaku. Tidak, jangan. Letakkan itu. Supaya kaos kaki cepat kering. Kami menggunakan tungku pin untuk mengeringkannya. Cepat keringkan pakaianmu. Dan segera kembali ke ujian. Akhirnya berhasil menanganinya. Wang Ling. Aku menuntut kompensasi atas tekanan mentalku. Tuan pedang ini gawat. Aura Sun Rong tiba-tiba menjadi sangat kacau. Bicara. Siapa kaki tanganmu? Aku mungkin masih akan menyisakan mayat utuh untukmu. Paman Tang. Sepertinya kau salah orang. Kematian Tang Jingxi. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Tidak tahu apa-apa. Tepat setelah pertemuan pertukaran pedang spiritual berakhir, tablet jiwa Jingxi hancur. Dan kau adalah lawannya kali ini. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Lagi pula, berdasarkan kekuatanmu saja, kau tidak mungkin bisa membunuh Jingxi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu menyegarkan ingatanmu. Berhenti. Patriark Tang, ini adalah tanah kultivasi suci, Sekte 60. Bahkan jika kau adalah anggota keluarga Tang, kau tidak bisa bertindak lancang di sini. Jika ini adalah masa normal, aku akan memberikan Sekte 60 sedikit rasa hormat. Sekarang, siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh. Karena itu masalahnya. Maafkan kelancanganku. Kelancangan. Kultivator tahap akhir jiwa baru lahir. Di depanku. Juga harus tunduk. Kau sudah mencapai pembentukan jiwa. Aku akan memberimu 3 menit lagi untuk menjelaskan dengan jelas. Siapa pembantumu? Hitung mundur dimulai. Patriark Tang, apakah kau berani mengabaikan perintah larangan dari Biro Administrasi Kultivasi dan menjadi musuh seluruh dunia kultivasi? Perintah larangan. Aturan dibuat oleh yang kuat. Selama kau cukup kuat, aturan tidak bisa menahanmu. Sama seperti sekarang. Arai simulasi kesengsaraan surgawi. Memang barang yang bagus. Apa yang akan kau lakukan? Seperti yang diharapkan dari produk Biro Administrasi Kultivasi. Itu pasti punya beberapa trip. Namun, itu milikku sekarang. Patriark Tang, apakah kau sudah gila? 3 menit sudah habis. Apakah kau akan bicara atau tidak? Sudah kubilang, aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tang Jingxi. Baiklah, kalau begitu sepertinya aku harus membantumu bangkit sepenuhnya. Ingatanmu. Patriark Tang, apakah kau mencoba menyulut kembali konflik antara keluarga Tan dan keluarga Sun? Sudah kubilang,
Aku hanya ingin tahu siapa penolong itu. Selama aku bisa membalaskan dendam putraku. Bahkan jika aku harus menyarat seluruh dunia kultivasi untuk dikubur bersamanya, apa peduliku? Sudah ingat belum? Tang Menghai, keluarga Sun kami tidak akan melepaskanmu. Apa yang ingin ku dengar? Bukanlah kalimat itu. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya keluarga Sunmu masih sangat menghargaimu. Tak disangka bahkan rambut Sang Sek Agung diberikan kepadamu untuk dijadikan jimat pelindung. Selama nyawaku terancam, kakekku yang di surga akan melindungiku. Tang Menghai, sebaiknya kau lari selagi masih bisa. Mungkinkah hari ini kita akan melihat sosok legendaris itu? Maman, jika sosok itu tiba, maka aku pasti tidak akan selamat. Namun, aku datang dengan persiapan. Bagaimana kau bisa memiliki kitab ini? Sunron, perhatikan baik-baik. Kitab suci ini adalah hal yang selalu digunakan keluarga kami untuk menindas keluarga Sunmu, sandaran kalian. Dengan adanya kitab ini, keluarga Sunmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sunron. Hei Sunron, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku benar-benar tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Sampah seperti Tang Jiangxi, membunuhnya hanyalah perbuatan baik untuk melenyapkan bahaya bagi rakyat. Keras kepala. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Apa yang kau lakukan? Patriark Tang, apakah kau benar-benar tahu apa yang sedang kau lakukan? Demi membalaskan dendam putraku, aku tidak akan berhenti sampai apapun. Menyerbu sekolah. Menyerang siswa biasa. Dengan sengaja memicu perang antara dua keluarga bangsawan. Tang Menghai, apakah kau benar-benar tidak takut dimintai pertanggungjawaban? Dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang bisa meminta pertanggungjawaban keluarga Tang kami? Siapa yang berani meminta pertanggungjawaban keluarga Tang kami? Bukankah kau bilang kau menghargai kesetiaan? Mulai sekarang, setiap menit yang berlalu, aku akan membunuh satu teman sekelasmu. Mari kita lihat seberapa tangguh dirimu. Apapun, itu lampiaskan padaku saja. Jangan sentuh mereka. Apakah kau pantas mendikteku? Semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Sungguh konyol. Aku akan melawannya sampai mati. Sunron. Langkah apa lagi yang kau punya? Gunakan semuanya. Jika tidak, turunlah. Dan temani putraku. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini? Lihatlah baik-baik. Orang-orang ini, semuanya mati karenamu. Cukup. Bukankah kau hanya menginginkan nyawaku? Kalau begitu akan kuberikan padamu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk tidak menyakiti mereka. Kalau begitu bunuhlah dirimu sendiri. Lagi pula jika aku yang menyerang. Jika sosok itu tahu dan benar-benar turun, keluarga Tang kami akan sulit menanganinya. Seandainya aku bukan putri sulung keluarga Sun, itu pasti menyenangkan. Aku bisa bersama Kak Wang Ling dan menjalani kehidupan biasa. Sunron, jangan melakukan hal bodoh. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Menindas yang lemah dengan kekuatan. Perasaan menindas yang kecil dengan yang besar. Rasanya luar biasa. Benarkan? Kaki tangan ini akhirnya muncul. Namun, sampah dengan nilai kekuatan spiritual hanya 5.
berani berteriak. The film was translated and Kak Wang narrated Ling, by M. Mina. kau harus segera pergi. Dia sudah berada di tahap transformasi roh, bahkan Gubernur Shu, bukan tandingannya. Sepertinya, kau sangat mengkhawatirkan anak ini. Jika aku menyiksa anak ini, maka kau, Nona Sun, seberapa lama kau bisa terus bersikap keras? Tang Menghai, jika kau berani menyentuh selai rambut pun di kepala Kak Wang Ling, keluarga Sunku tidak akan pernah berhenti sampai kau hancur. Sejak kau membunuh Jingxi, keluargaku dan keluarga Sunmu telah menjadi musuh bebuyutan. Tang Jingxi. Kalau begitu kau salah orang. Akulah yang membunuhnya. Hanya kau. Bocah, jika kau ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan, maka kau harus menimbang dulu kemampuanmu sendiri. Sekarang ini, sejujurnya, tidak ada yang percaya lagi. Wang Lin, cepatlah pergi. Selama kita bisa menghubungi seseorang dari keluarga Sun, kita akan aman, tidak buruk. Tapi, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Leluhur kecil, kau harus sedikit tenang. Jika karena sampah seperti ini, kekuatan spiritualmu mengamuk, maka kematianku akan sangat tidak adil. Kau bilang, dia tidak bisa membunuhmu, anak sampah itu. Bagaimana jika aku ikut serta? Dilihat dari nada bicara itu, apakah itu katak penelan langit? Hanya kultivator tahap awal transformasi roh. Aku raja ini bisa menanganinya. Itu sudah lebih dari cukup. Sombong. Beraninya kau meremehkan tekad balas dendamku. Masih belum mau menunjukkan dirimu. Bermain trik. Kata penelan langit. Aku akhirnya menemukanmu. Tuan, Aku sudah mengantisipasi bahwa katak penelan langit akan datang. Hadiah yang begitu mega. Apakah kau menyukainya? Dia adalah gurumu. dia adalah salah satu dari Raja Iblis tertinggi di alam iblis. Kekuatan ini setara dengan manusia, tahap akhir transformasi roh. Jarak menuju melintasi kesengsaraan. Hanya tinggal satu langkah lagi. Tahap transformasi roh tingkat akhir. Itu tidak terlalu mengesankan. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Orang aneh seperti itu? Tanda kontrak. Kau benar-benar menjadi binatang kontrak dari sampah ini. Dengan nilai energi spiritual hanya 5. Kata penelan langit. Apakah ratusan tahun yang kuhabiskan untuk mengajarimu semuanya sia-sia? Diam, orang tua. Satu-satunya alasan aku masih hidup sekarang. Sepenuhnya karena vitalitas keras kepalaku sendiri. Jika tidak, aku sudah mati di tanganmu sejak lama. Binatang kontrak ini, apa yang salah dengan itu? Setiap hari, hanya menjalani hidup dan menunggu mati saja sudah cukup. Diam. Karena kau sudah begitu rela merendahkan dirimu sendiri, maka hari ini guru ini akan membersihkan sekte dan mengirimmu bersama manusia ini untuk mati bersama. Mungkinkah ini adalah kekuatan tahap transformasi kedewasaan akhir? Bunuh dia. Kau tidak keberatan kan? Apa yang kau bicarakan? Dengan tingkatku LTE fase-mu yang seperti semut. Kau berbicara tanpa malu. Bahkan semut di rumahku memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi darimu. Apakah kalian pikir memiliki kultivasi tinggi mengizinkan kalian untuk menghina mereka yang berkultivasi rendah secara semena-mena? Tentu saja, di antara para kultivator, hukum rimba adalah hal yang wajar. Kelahiran setiap orang kuat dicapai dengan menginjak tulang berulang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Contohnya saat ini, aku akan di depan semua orang, menyiksamu sampai mati. Tapi kau mengenai hal ini, sama sekali tidak punya pilihan. Tuan berhenti bicara, jika tidak kalau anak ini mencabik-kabikmu menjadi terlalu banyak potongan. Aku harus membereskan kekacauan itu. Menurutku, seharusnya tidak seperti ini. Apa gunanya pemikiranmu itu? Bersiaplah untuk mati. Lincoln Sih. Mengerti? Itu muncul. Wujud prajurit katak Wang Lin. Itu muncul. Jika begitu, maka mungkin itu bisa berhasil. Itu hanya kekuatan tahap akhir. Jiwa baru lahir itu saja. Kau, apa kau yakin? Bagaimana mungkin kau tiba-tiba melonjak kekuatannya dalam waktu singkat? Lincoln Sih. Sebaiknya kau bersiap menerima ini. Aku menganugerahimu sebuah keberuntungan besar. Leluhur kecil, tenanglah. Lagi, aku akan hancur. Intensitas aura ini
Jelas bukan jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin siapa kau? Mati. Kak Wangling, hati-hati. Ini, Kata kecil. Ini. Tahap transformasi keilahian. Sejak awal tidak terlalu mengesankan. mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dia sampai dengan hanya 5 kekuatan spiritual? Mungkin. Ini tahap kesengsaraan. Aku tidak salah dengarkan. Wangling murid peringkat terakhir itu ternyata berada di tahap kesengsaraan. Di era saat ini, transformasi kedewasaan sudah menandakan bakat luar biasa. Tahap kesengsaraan. Itu praktis sebuah legenda. Sepertinya, bencana kita hari ini telah berhasil diatasi. Dengan adanya Wangling di sini, siapa yang bisa menandinginya? Aku benar-benar tidak salah menilainya. Apakah kalian pikir memiliki kultivasi tinggi mengizinkan kalian untuk menindas secara semena-mena mereka yang berkultivasi rendah? Kalau begitu sekarang, apakah aku tidak diizinkan untuk menindas kalian semua secara semena-mena? Kau. Hanya ini. Kau masih gagal. Monster macam apa kau sebenarnya? Aku hampir lupa. Dan kau juga. Tadi kau menikmati membunuh orang bukan? Menindas yang lemah dengan kekuatanmu, yang kuat menindas yang kecil. Berhenti. Keluarga Tangku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku hampir lupa sampai kau menyebutkannya. Di mana lokasi keluargamu? Tunjukkan arahnya padaku. Patriarch Dan, jangan biarkan dia menggertakmu. Ini jelas. Teknik rahasia klan kata penelan langit. Jika itu teknik rahasia pasti ada durasinya. Begitu waktunya habis, dia akan tetap menjadi sampah itu. Tepat sekali, dia hanya meminjam kekuatan katak penelan langit. Kekuatan ini pada akhirnya bukan miliknya sendiri. Selama penyatuannya dibatalkan, aku akan memastikan dia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Kalian berdua bodoh. Aku bukan aksesori yang digunakan untuk meningkatkannya. Justru sebaliknya, karena pembatasanku. Itulah sebabnya kau belum mati. Kata penelan langit, kau sebagai Raja Iblis dari ras Iblis kita, beraninya kau dengan sukarela menjadi binatang kontrak bagi manusia rendahan. Kau benar-benar telah mempermalukan wajah ras Iblis kita. Mulai hari ini, aku secara resmi mengusirmu dari ras Iblis. Apakah itu memengaruhimu? Tidak sedikit pun. Kami para Raja Iblis semuanya. Lahir dari asuhan langit dan bumi. Aku tidak punya orang tua. Hanya saja saat aku masih lemah, sepasang suami istri merawatku untuk sementara waktu itu saja. Begitu ya? Kalau begitu aku bisa tenang. Pedang Sunrong kebetulan patah. Cincin di kepalanya. Sepertinya kualitasnya bagus. Meskipun aku tahu, Wangling sangat kuat sekarang. Tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Itu adalah kultivator tahap transformasi kedewasaan tingkat akhir. Begitu saja, mati. Selanjutnya, giliranmu. Jangan mendekat. Leluhur abadi keluarga Tang kami adalah abadi sejati. Jika kau menyentuh satu jari saja dariku, mereka pasti tidak akan mengampunimu. Belum lagi leluhur keluarga Tangmu. Melihat keluarga Tangmu dalam situasi saat ini, pasti akan sangat kecewa, bahkan jika dia datang. Jadi kenapa kalau dia seorang kultivator abadi sejati? Tiga bunga berkumpul di mahkota. Itu hanya levelku 2 tahun lalu. Memiliki kekuatan yang menentang surga seperti itu. Kau bergaul dengan mereka. Kultivator tahap pendirian yayasan. Bukankah kau juga menikmati perasaan lebih unggul dari orang lain? Dulu aku berpikir, yang kupedulikan hanyalah Nikaring. Sekarang ada satu orang lagi. Saat keluarga Tangmu menyentuh dirinya, kalian semua tidak punya alasan untuk ada lagi. Kali ini, aku telah kalah. Aku tidak punya keluhan. Namun, Dewa Agun, mohon ampuni. Keluarga Tang kami kali ini saja. Mulai sekarang aku akan menjadi anjing keluarga Sun. Aku sudah pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Tapi tidak pernah ada yang sebegitu tidak tahu malunya. Aku mohon padamu. Beri aku satu lagi kesempatan untuk berubah. Kau. Pergilah sana.
Aku selalu berpikir, aku melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkanmu. Seorang Jingxian di bawah usia 18 tahun. Bagaimana caranya kau berkultivasi? Ini bukan masalah yang merepotkan. Masalah yang sebenarnya. Telah ditemui, aku akhirnya menyentuh tangan seorang Jingxian. Hidupku tidak sia-sia. Wang Ling, biarkan aku menyentuhmu. Aku mohon berkatilah aku agar aku lulus semua ujian. Wang Lin, berkati orang tuaku, dan beri aku adik perempuan. Tidak ada yang boleh menyentuh Kak Wang Ling. Guru Lin tadi bergabung dengan Wang Ling. Menyentuhnya seperti menangkap aura abadi. Cepat pikirkan cara. Kau hanya boleh menyentuh tangan dan lengan. Kau tidak diizinkan menyentuh tempat lain. Jika tidak, meskipun kau seorang gadis, aku akan menelpon polisi. Mantra Oblivion Agung 50%. Apa yang kau lakukan di sini? Ujiannya. Itu adalah benda spiritual milik tuanku. Karena kalian berdua sudah seperti air dan api. Lebih baik tidak usah dilihat dan dipikirkan. Kau, Ayo pergi. lupakan saja. Justru karena aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi lakukan sesukamu. Kak Wang, aku akhirnya menemukanmu. Benar. Apakah giliranku untuk tes? Berikutnya adalah Gua Hao. Cepat, Wang. Dengan 2 pil pendirian yayasan itu, tes ini, aku pasti akan lulus. Tidak mungkin. Sudah lebih dari 1 jam. Apa yang kau lakukan? Tes akan segera dimulai. Berikutnya adalah Wang Lin. Cepat, Wang. Ada apa lagi sekarang? Apa yang terjadi? Tuan Pedang, aku menemukan celah dalam formasi besar. Itu bekerja dengan menyerap energi spiritual sampai memenuhi laut Kimu. Baru setelah itu, tes akan dimulai. Tapi, laut Kimu sudah mencapai skala yang tak terhitung. Apa yang akan terjadi? Itu akan menyerap semua energi spiritual di sekitar sampai benar-benar terkuras. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Biro Energi Spiritual ini, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mengapa listrik tidak stabil lagi? Kau bilang hanya untuk ini. Setiap bulan, mereka masih membebankan biaya energi spiritual yang begitu mahal. Kesengsaraan surgawi sebesar ini, Kak Wang Ling akan mati. Aku harus pergi menyelamatkannya. Jika kalian menyerbu sekarang, kalian berdua akan menemui jalan buntu. Satu-satunya cara sekarang adalah memutus pasokan listrik ke formasi besar. Nona Sun. Tangkap pedangnya. Guru Wang, biarkan aku. Aku benar-benar tidak menyangka tes ini akan benar-benar dibatalkan dengan alasan kegagalan perangkat dan dihentikan. Tapi aku cukup penasaran. Ilmu pedang Nona Sun kapan menjadi begitu mahir? Bakat Nona ini bukan urusanmu. Tapi Kak Wang Ling, semester depan, kita masih bisa berada di kelas yang sama kan? Ayo cepat pergi. Aku tahu, kedai mie kering yang baru buka. Pergi. Pergi. Aku sebenarnya masih lebih suka kehidupan yang tenang.